Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisda Aryani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran dengan panjang lebih kurang 9 meter yang berjalan mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Adapun fungsi yang dimiliki dari sistem pencernaan ini yaitu yang pertama, menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi ke dalam aliran darah. Yang kedua, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Selanjutnya yaitu ada 4 proses penting dalam saluran pencernaan. Yang pertama yaitu ingestis, adalah masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Yang kedua, sekresi, pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingestis yaitu enzim. Yang ketiga, digestis, penghancuran bolus secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestin. Yang keempat, absorpsi adalah penyerapan pili-pili intestinal dan masuk ke dalam siklus lasi. Baiklah, selanjutnya yaitu susunan sistem pencernaan. Susunan sistem pencernaan ini terbagi atas 3. Yang pertama, saluran cerna. Yang kedua, kelenjar-kelenjar pencernaan. Yang ketiga, kandung empedu. Yang pertama itu saluran cerna, meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua, yaitu kelenjar-kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terbagi atas 2. Yang pertama, kelenjar pencernaan kecil yang terdiri dari mulut, meliputi parotis, submandibularis, sublingualis. Yang kedua, kelenjar pencernaan besar yang terdiri dari hati dan pankreas. Yang ketiga tadi, kantung empedu. Adapun struktur dari masing-masing organ pencernaan pada manusia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada mulut. Di dalam mulut terdapat bibir, pipi, langit-langit, lidah, gigi, dan ludah. Nah, namun di dalam ludah itu terdapat yang namanya kelenjar. Kelenjarnya itu adalah kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, kelenjar sublingualis. Nah, adapun fungsi dari gigi yaitu adalah yang pertama, gigi seri untuk menggigit makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi lidah. Yang pertama adalah untuk mengaduk makanan, yang kedua untuk mengecap makanan, yang ketiga untuk membantu menelan makanan, dan yang keempat untuk membentuk suara. Nah, arti dari mulut itu sendiri adalah jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut itu dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapannya relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciumannya dirasakan oleh saraf olfaktoris dan sebagainya. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dan kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi enzim, misalnya yaitu lisozim, yang mencegah protein dengan menyerang bakteri secara langsung. Nah, pada proses menelan ini dimulai secara sadar, namun berlangsung dengan secara otomatis. Selanjutnya yaitu tenggorokan atau faring. Nah, maksud dari tenggorokan atau faring ini adalah penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan. Di dalam lengkungan faring terdapat amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfot yang merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletaknya bersimpangan antara jalan napas dengan jalan makanan. Letaknya di belakang kerongkongan, mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu adalah esofagus. Nah, adapun fungsi dari esofagus ini adalah untuk menghancurkan makanan yang dimakan dari faring ke lambung. Pada bagian atas dan bawah esofagus terdapat sphincter.
Nah, dalam keadaan normal berada dalam kondisi tonik atau berkontriksi kecuali waktu menelan. Pada bagian bawah terdapat sphinkter yang berperan sebagai barier terhadap refluks isi lambung terhadap refluks isi lambung ke esofagus. Nah, di dalam lambung itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu superior, bagian tengah, dan inferior. Nah, superior ini sebagian besar adalah otot rangka. Bagian tengah atau campuran adalah otot rangka dan otot halus. Serta bagian inferior adalah terdiri dari otot halus. Selanjutnya yaitu lambung. Adapun ciri-ciri dari lambung itu yang pertama adalah ukuran dan letaknya bervariasi menurut jenis kelamin dan jumlahnya. Yang kedua yaitu saat lambung kosong, ukurannya memiliki sebesar sosis. Yang ketiga yaitu kapasitas lambung orang dewasa yaitu 1-1,5 liter. Adapun lambung memiliki fungsi utama adalah sebagai tempat penyimpanan makanan, menyediakan makanan ke duodenum dengan jumlah sedikit secara teratur. Cairan asam lambung yang mengandung enzim pepsin yang mencegah protein menjadi pepton dan prostase. Asam lambung juga bersifat antibakteri. Molekul sederhana seperti besi, alkohol, dan glukosa dapat diabsorpsi dari lambung. Selanjutnya yaitu usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus yang kaya pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena portal. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Nah, adapun bagian dari usus halus ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua itu usus kosong atau jejunum. Dan yang terakhir itu usus penyerapan atau ileum. Nah, penjelasan yang pertama yaitu tentang usus 12 jari. Bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirim sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Yang kedua itu usus kosong atau jejunum. Bagian kedua dari usus halus ini di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan menisterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukar dan terdapat usus atau villi yang memperluas permukaan usus. Secara histologi dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner. Secara histologi pula dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dengan flak penyeri. Sedikit sulit untuk membedakan usus kosong dan usus penyerapan secara makroskopis. Nah, yang terakhir yaitu bagian yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Pada bagian usus terakhir ini dari usus halus pada sistem pencernaan manusia ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon adalah usus antara usus buntu dan rektum. Berfungsi utama organ ini adalah penyerapan air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa makanan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membantu zat-zat penting seperti vitamin K.
Bakteri ini penting untuk fungsi normal di usus. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa menyebabkan dikeluarkannya lendir dan air, dan terjadilah diare. Nah, selanjutnya yaitu usus buntu atau sekum. Usus buntu atau sekum ini adalah suatu kantong yang berhubungan pada usus penyerapan, serta bagian kolon menjadi dari usus besar. Organ ini ditemukan pada mamalia burung dan beberapa jenis reptil. Sebagian besar herbivora memiliki sekum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif memiliki sekum yang kecil, yang sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umbai cacing. Nah, selanjutnya itu umbai cacing atau appendix. Umbai cacing atau appendix ini adalah organ tumbuhan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendix atau radang cacing. Appendix yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen dan peritonitis. Nah, selanjutnya yaitu adalah pankreas. Pankreas adalah organ sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus halus 12 jari. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, selanjutnya yaitu adalah hati. Hati adalah sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki dalam tubuh penyimpanan glikogen, sintetis protein, plasma, dan penetral obat. Dia juga berproduksi bila yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dari dalam hepar atau hepatik, dari bahasa Yunani yang masuk olehnya. Nah, selanjutnya itu kandung empedu. Kandung empedu adalah organ yang terbentuk seperti buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah jaringan ruang yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon atau sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara atau feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Nah, yang terakhir itu adalah anus. Anus merupakan lubang ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutup anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari dalam tubuh melalui proses defaksi atau buang air besar yang biasa disebut dengan BAB, yang merupakan fungsi utama dari anus. Nah, yang terakhir yaitu tentang kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat disebabkan oleh faktor makanan yang salah, infeksi bakteri, kelainan alat pencernaan. Nah, di antara gangguannya yaitu yang pertama adalah diare. Penyebab diare ini antara lain adalah ansietas atau stres, makanan tertentu atau organisme perusak yang melalui dinding usus. Diare dalam waktu lama menyebabkan hilangnya air dari garam-garam mineral sehingga terjadi dehidrasi. Yang kedua yaitu sembelit, disebabkan karena kurangnya mengonsumsi makanan berupa tumbuhan yang berserat dan banyak mengonsumsi daging. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peritonitis dan gastritis. Peritonitis ini merupakan peradangan pada selaput perut atau peritoneum. Dan gastritis adalah alat peradangan pada lambung. Baiklah, sekian dari video saya tentang pemaparan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Apabila terdapat salah kata atau penyampaian yang saya kurang berkenan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.